Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini, saat ini, dan sekarang kami ingin menceritakan tentang ajaran doa untuk Pangeran Walangsungsang. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur di seluruh Nusantara selalu diberikan kesehatan, waliyajati lawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung, dan yang sudah memberikan subscribe, like, dan juga komentar serta memberikan super thanknya kepada channel Saumas 81, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan sedekah yang diberikan para sedulur rezekinya semakin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dipermudah segala aktivitas apapun. Amin amin ya robbal alamin. Cerita sejarah ini kelanjutan dari sejarah konten kemarin, yaitu yang menceritakan dakwahnya Syekh Nurjati di Pesambangan. Kita lanjut ceritanya. Diceritakan pada suatu waktu Raden Pamanarasa, atau yang kelak nanti menjadi Sri Baduga Maharaja, Raja Pajajaran, yang terkenal dengan sebutannya Prabu Sliwangi, mengadakan perjalanan ke pesantren Kuro, Pulau Kelapa, Telaga Sari, Karawang, yang dipimpin oleh Syekh Kuro atau Syekh Mursahadatillah. Dalam pelawatan tersebut, Raden Pamanarasa jatuh cinta kepada Putri Subang Krancang, atau yang lebih dikenal dengan nama Subang Larang, santriwati pesantren Syekh Kuro, putri Ki Gedeng Tapa dari Singapura. Singapura adalah sebuah negara bagian dari kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Niskalawastu Kencana. Raden Pamanarasa melamar sang putri, dan Putri Subang Krancang bersedia menikah dengan satu syarat: Raden Pamanarasa harus masuk Islam. Akhirnya persyaratan itu disetujui oleh Raden Pamanarasa, dan ketika sudah masuk Islam, diperkenankan untuk mendidik keturunannya dengan ajaran Islam. Itu syaratnya. Akhirnya mereka menikah, dan di sini tidak diceritakan berapa lama Raden Pamanarasa bertempat tinggal di pesantren Kuro. Apakah ketika sudah menikah langsung diboyong untuk ke kerajaannya, atau menetap di pesantren Kuro untuk waktu yang lama? Di sini tidak diceritakan, tapi nanti para sedulur akan memahami ketika mengikuti dari sejarah ini. Adapun nanti perbedaan dalam sejarah ini jangan dijadikan suatu perdebatan, tapi jadikanlah suatu warna dalam sejarah itu, asalkan masuk dalam logika dan juga di dalam batin secara spiritual, otak kiri dan otak kanan. Baik, dilanjut para sedulur. Dari perkawinan Raden Pamanarasa
Dengan Putri Subang Kerancang lahirlah 3 orang putra, yaitu Pangeran Walang Sungsang, Nimas Ratu Rara Santang, dan Pangeran Raja Sengara atau yang lebih dikenal dengan Kian Santang. Dilanjut para sedulur, singkat cerita, di kampung Pesambangan, tempat Syekh Nurjati melakukan dakwah Islam, karena menggunakan metode atau cara yang bijaksana dan penuh hikmat dalam mengajarkan agama Islam, maka dalam waktu relatif singkat, pengikutnya semakin banyak, hingga akhirnya Pengguron kedatangan Pangeran Walang Sungsang beserta istrinya Nyi Indang Gelis atau Nyi Endang Ayu dan adiknya Nimas Ratu Rara Santang, yang bermaksud ingin mempelajari syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan mereka ke Gunung Jati di samping melaksanakan perintah ibundanya sebelum meninggal, juga bermaksud sungkem kepada eyangnya di Gedeng Tapa. Kepergian mereka tanpa sepengetahuan dan seizin Eyang Prabu Siliwangi atau orang tuanya. Di sini saya pernah membaca sejarah, dan banyak membaca sejarah di sini dari naskah-naskah bahwa tidak diceritakan kenapa Pangeran Walang Sungsang dan adiknya itu pergi meninggalkan kerajaan. Titik permasalahan di situ tidak diceritakan. Nah, di sini saya menemukan naskah itu menceritakan karena ketika Subang Larang atau ibundanya dari Pangeran Walang Sungsang meninggal dunia, Eyang Prabu Siliwangi kembali memeluk keajaran agama yang lama. Untuk mendapatkan suatu pendidikan ajaran Islam yang benar, ibundanya sebelum wafat memberikan petuah agar belajar kepada Syekh Nurjati di Gunung Jati. Jadi ketika meninggal, akhirnya anak-anaknya ini pergi, dan pergi itu tidak diketahui oleh Prabu Siliwangi karena tidak diperbolehkan. Bukankah seperti itu? Kalau dulu yang kita sering baca. Nah, alasannya kepergian itu seperti yang tadi saya utarakan. Kebenaran hanya milik Gusti Allah. Kita membaca naskah dari beberapa naskah sejarah yang ada, dan ini saya baru menemukan yang berbeda. Apa salahnya kalau kita ungkapkan atau ceritakan kepada para sedulur? Nanti sedulur tinggal menyimak dari segi spiritualnya sedulur sendiri dan juga dari segi logika. Dilanjut para sedulur. Untuk menjadi santri Syekh Nurjati di Pesambangan Jati, pada saat mereka bertiga diterima menjadi santri baru, Syekh Nurjati berdoa, "Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang menghidupkan agama Islam mulai hari ini hingga hari kemudian dengan selamat. Amin ya robbal alamin." Doanya Syekh Nurjati ketika kedatangan Pangeran Walang Sungsang dan juga adik beserta istrinya Pangeran Walang Sungsang. Di antara murid-muridnya, murid yang tercatat sangat cerdas adalah Pangeran Walang Sungsang dan Nimas Ratu Rara Santang, walaupun keduanya telah menjadi muslim sejak kecil dan belajar di Syekh Kuro. Tetapi ketika datang ke pesantren Syekh Nurjati, keduanya dan Nyi Endang Gelis, istri dari Pangeran Walang Sungsang, tetap diminta kembali untuk mengucapkan kedua kalimat syahadat
Syekh Nurjati memberi pelajaran kepada mereka mulai dari yang sangat dasar, yaitu rukun Islam, tentang pelajaran tauhid sebagai dasar fondasi keimanan. Mengapa? Ada pertanyaan nih. Mengapa Syekh Nurjati melakukan metode pengajaran seperti kepada orang yang baru mengenal ajaran dasar Islam? Nah, ini pertanyaannya. Bukankah mereka juga belajar di Syekh Guru? Baik, saya coba menjawab dari segi spiritual saya dan juga dari logika. Kemungkinan ada keraguan pada Syekh Nurjati terhadap kadar keimanan dan pengetahuan ketiganya tentang agama Islam. Hal ini dikarenakan Pangeran Walang Sungsang dan Nimas Ratu Rara Santang adalah putra-putri Raja Pajajaran yang beragama Hindu-Buddha. Selain itu, pengalaman mereka tentang agama Islam masih dalam tahapan pemula. Dalam naskah lainnya diterangkan, para sedulur, Syekh Nurjati mengajarkan membaca syahadat dengan arti dan maksud secara mendalam. Jadi inti dari syahadat itu mereka pelajari kembali lebih ke dalam. Bukan cuma sekedar ucapan, tapi dalam batin, di dalam kalbu mereka lebih ke dalam lagi. Selain itu, ada sebuah pesan yang berbunyi, apabila engkau berhajat, ini pesan, ada pesan Syekh Nurjati kepada Pangeran Walang Sungsang, apabila engkau berhajat akan menghadapi seorang kikir atau orang yang congkak atau orang yang mempunyai hutang piutang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, bacalah sebuah doa yang berbunyi. Silakan kalau sedulur ingin menggunakan doa ini, tidak apa-apa. Mangga silakan. Barangkali menghadapi orang-orang yang sifatnya seperti yang tadi saya sebutkan. Doanya adalah, ya Allah, Engkau yang maha mulia dan maha besar, dan saya adalah hamba-Mu yang rendah dan lemah, yang tidak berkekuatan apa-apa, melainkan dengan pertolongan-Mu. Wahai Tuhanku, ya Allah subhanallahu wa ta'ala, tundukkanlah kepada saya, si Fulan. Nah, silakan si Fulan ini diganti namanya dengan nama yang akan sedulur jumpai. Seperti engkau menundukkan Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam, lunakkanlah hatinya seperti engkau melunakkan besi terhadap Daud alaihissalam. Sesungguhnya tidak akan terjadi sesuatu melainkan dengan seizin-Mu, nyawanya ada dalam genggaman-Mu. Itu doanya sedulur. Mangga silakan barangkali mau dipakai ya. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat dari cerita sejarah malam hari ini. Dilanjut sedulur. Syekh Nurjati memberi wejangan tentang agama Islam yang diawali oleh firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Jadi ada tanggung-tanggung keseluruhan. Keseluruhan di sini itu apa? Keseluruhan di sini adalah beliau menjelaskan kandungan pokok ajaran Islam, yakni sholat 5 waktu, zakat, saum atau berpuasa, ibadah haji atau umroh, perang sabil, ajaran ke arah kebajikan, serta menolak kemungkaran.
Selain itu, beliau juga memberikan berbagai macam ilmu, antara lain ilmu usuluddin atau pokok-pokok agama, ilmu fikih atau aturan hukum keagamaan, dan ilmu tasawuf yaitu ilmu pensucian diri. Ajaran perang Sabil dari Syekh Nurjati dilaksanakan oleh Pangeran Walangsungsang dalam banyak pertempuran sampai tahun berakhirnya menjelang kewafatannya. Wejangan lain Syekh Nurjati tentang agama Islam dan makna yang terkandung di dalamnya dalam ajimat yang telah diperoleh oleh Walangsungsang, insya Allah akan saya ceritakan di dalam konten selanjutnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi untuk melanjutkan cerita ini. Insya Allah. Itu saja para sedulurku semuanya. Mohon ampura jika di dalam cerita tadi atau ketika saya menyampaikan tentang sejarah ini banyak terjadi kesalahan dalam ucapan maupun penyampaian sebuah nama. Pula mohon ampura sedalam-dalamnya. Pula pamit para sedulur, dan saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada para sedulur yang sudah mensubscribe, like, komentar, dan juga memberikan super thanks. Saya ucapkan terima kasih. Mugi-mugi para sedulur semuanya diberikan suatu kebaikan, baik kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.